Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-271 ini, dengan para pemain Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Arya sebagai Macan Kroda, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Rifki sebagai Senopati Ronggo Joyo, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Rana Patmo, Heri Stiono sebagai Baginda Kertajaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Beberapa prajurit yang semula berkelakar terperanjat ketika kandang kuda terbuka, dan puluhan ekor kuda yang tersimpan di dalamnya berlarian liar mengikuti orang tak dikenal yang berada paling depan. Ken Arok dan Kebo Ijo memacu dua ekor kuda betina yang tengah dirangsang birahi secepat-cepatnya, dan kuda-kuda liar itu terus mengejar mereka. Bukan main. Pemuda itu berhasil, Kakang Rudra Bondo. Benar. Ternyata tidak sia-sia usahamu, Macan Kroda. Tapi kenapa dia tidak membawa kuda-kuda itu ke arah barat? Ia nampaknya mampu menggunakan otaknya. Ia tidak langsung menuju ke arah selatan, ke tempat yang telah dijanjikan. Ia membawa kuda-kuda itu ke arah barat
untuk menghilangkan jejak. Dan kemudian ia akan membelok ke selatan dan kembali ke arah timur. Bukan main. Benar-benar bukan main. Aku mengira kedua pemuda itu tidak akan berhasil melaksanakan tugasnya. Atau kalau berhasil, hanyalah mengacau kuda-kuda itu. Ternyata yang terjadi jauh lebih bagus. Dia membawa kuda-kuda sedemikian banyaknya. Bukan main. Dengan cara bagaimana dia melakukan itu? Entahlah, tetapi... Shh, dengar. Kita bersembunyi. Jangan sampai kuda itu kelihatan. Hup, ya. Mereka prajurit-prajurit yang kebakaran kumis dan jenggot itu. Betul, Kakang. Ada kemungkinan Ken Arok dan Kebo Ijo akan terkejar. Kita harus membantunya. Macan Kroda, kau hubungi teman-teman yang bersembunyi di rumah Ki Panjer Gantang. Bawa mereka ke tepi yang mungkin akan terjadi pertempuran yang dahsyat di sana. Atau paling tidak, dibutuhkan beberapa orang untuk menggiring kuda yang sedemikian banyaknya itu. Aku sendiri akan memintas jalan untuk mencegat para prajurit yang mengejar Ken Arok dan Kebo Ijo. Mengerti? Aku mengerti, Kakang. Tanpa banyak bertanya, Macan Kroda segera bergerak. Dia meloncat ke atas kudanya dan atau yang pernah menggunakan nama Lintang Panjer Sore meloncat ke atas kuda pula dan berderap ke arah timur untuk kemudian membelok ke selatan. Ternyata perhitungan Rudro Bondo benar. Ken Arok dan Kebo Ijo membawa kuda-kuda liar itu ke arah barat, membelok ke selatan, dan melintas tanah gersang, membelok lagi ke timur. Derap kuda itu meninggalkan debu tebal yang mengepul ke udara. Kebo Ijo. Bagaimana Ken Arok? Kau tidak lupa dengan tempat tadi? Tidak. Berpaculah terus ke sana. Bawa barisan kuda itu ke tepian sungai tadi. Paham? Kau sendiri apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengurusi dulu orang-orang yang mengejar di belakang. Apakah kita ini dikejar? Iya. Baiklah. Awas ya, jangan terlalu lama. Iya. Ya, 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 ya. Baik. Mengapa kamu berhenti? Jejak-jejak kuda itu hilang, Senopati. Hah? Apa maksudmu? Aku tidak melihat jejak-jejak kuda itu lagi. Tentu telah membelok. Membelok bagaimana? Kita belum menemukan belokan jalan. Sebaiknya kita kembali lagi, Senopati Rongojoyo. Beberapa saat yang lalu, aku masih melihat jejak-jejak itu. Kembali, ayo kembali. Ayo semuanya kembali. Kita jangan sampai terlambat mengejar kuda-kuda itu. Ya, ya, ya. Bagaimana? Ternyata mereka berbelok ke kiri melewati tempat ini, Senopati. Kejar! Ya! 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 Siapa kau, ha? Berani kau menghadang jalanku? Namaku Lintang Panjer Sore. Apa? Namaku Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore, sebuah nama yang pernah menggegerkan Kediri. Mengapa kau berani menggunakan nama itu? Padahal aku tahu Lintang Panjer Sore adalah Senopati Rudro Bondo yang telah berkhianat. Apa artinya sebuah nama, Kisanak? Aku bisa menggunakan nama apapun yang aku sukai. Rudro Bondo, Lintang Panjer Sore, Yuda Paksa, atau Rana Patma. Bagaimana? Siapa sebenarnya kau? Berani mencuri kuda-kuda kami? Sudah aku bilang, aku bisa menyebut nama sesukaku. Berdebah! Prajurit! Tangkap orang itu! Sebagian lainnya, kejar kuda-kuda yang liar itu! Sebaiknya jangan, Kisanak. Apa maksudmu kau melarangku? Ayo cepat! Hah? Dia mau... Apa yang terjadi benar-benar tidak diduga oleh Senopati Ronggojo dan segenap prajuritnya. Auman singa itu membuat kuda-kuda yang mereka tunggangi menjadi tak terkendali dan berlarian menjauh. Dua orang prajurit terjatuh. Melihat semua kuda berlarian, prajurit itu juga berlari menjauh. Selamat malam, Ki. Saya telah melaksanakan tugas. Bukan main. Benar-benar sebuah kerja yang besar.
Apa yang telah kau kerjakan membuat lumpuh ketenaran pasukan yang berkuda yang dimiliki oleh Kediri. Tetapi mana temanmu? Ken Arok terpaksa berhenti, Tuan. Ia mencegah prajurit berkuda yang berusaha mengejar kami. Di mana ia berhenti? Belum terlampau jauh di arah barat, Tuan. Baik. Aku akan ke sana untuk membantu temanmu itu jika mengalami kesulitan. Jika Macan Kroda datang, sampaikan pesanku untuk segera mengamankan kuda-kuda itu. Baik, Tuan. Akan saya sampaikan. Nah, jaga kuda-kuda itu. Baik, Tuan. Kau tidak apa-apa, Ken Arok? Berkat pangestu Tuan saya selamat. Bagaimana dengan prajurit berkuda yang mengejarmu? Mereka telah aku tipu, Tuan. Kau tipu bagaimana? Aku katakan bahwa kuda-kuda itu dibawa berbelok ke sana, Tuan. Dan entah mengapa, mereka percaya. Bukan main. Ternyata kau cerdik, Ken Arok. Maka demikianlah ketika menjelang pagi, Kediri menjadi gempar karena kegagahan prajurit berkuda yang dimiliki Kediri seperti dilucuti dan dibleceti. Apalah arti pasukan berkuda tanpa kuda? Tumenggung Ronopatmo bagaikan tercoreng wajahnya karena kuda-kuda itu ditempatkan di sebelah rumah kediamannya, bahkan masuk ke dalam pekarangannya. Lalu siapa? Perbuatan siapa itu? Tidak jelas, Tuan. Akan tetapi seorang pemuda yang luar biasa. Maksud saya sebut luar biasa karena bisa mengaum seperti seekor singa yang membuat kuda-kuda berlarian. Orang itu menyebut dirinya Lintang Panjer Sore. Kau tahu siapa Lintang Panjer Sore? Saya tahu, Gusti Temenggung. Orang yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore adalah Rudro Bondo. Orang itu mengaku-aku saja. Siapapun dia, mengaku-aku atau tidak, tetapi orang itu telah merugikan Kediri. Baru kali ini terjadi, Kediri dilecehkan sedemikian memalukan. Keparat! Sebentar lagi, aku harus menghadap Sri Baginda untuk melaporkan apa yang terjadi ini. Lalu apa yang harus aku katakan kepada Baginda Kertajaya? Apa? Ada apa, Paman? Ampun, Sri Baginda. Iya, ada apa? Hamba akan melaporkan sebuah peristiwa yang kurang baik, Tuanku. Semalam, tanpa diduga sama sekali, orang tak dikenal telah masuk ke dalam kandang kuda. Orang itu jelas mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang kuda. Kuda-kuda milik pasukan khusus berkuda telah dicuri, Tuanku. Berapa orang yang melakukannya, Paman? Pencurinya 2 orang, Tuanku. 2 orang. Lalu berapa ekor kuda yang dicuri? Semuanya. Semuanya? Gila. Bagaimana mungkin, Paman? 2 orang pencuri mampu mencuri semua kuda yang ada di kandang itu? Ampun, Tuanku. Pencuri itu sebenarnya hanya mengambil 2 ekor kuda. Dan kuda-kuda yang lain berlari mengikutinya. Keparat. Lalu apa artinya itu, Paman? Apa artinya pasukan berkuda tanpa kuda? Harimau tanpa taring, Paman. Apa artinya? Hamba, Tuanku. Betapa cerobohnya, Paman. Pencurian terjadi justru di kandang yang letaknya di pekarangan Paman Tumenggung Ranapatma. Berarti Paman telah ceroboh. Paman telah luput memperhitungkan hal itu akan terjadi. Ternyata Paman tidak lebih baik dari Tumenggung Yudopakso yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Pencurian kuda yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya itu benar-benar sangat memukul Tumenggung Ranopatmo. Panglima keprajuritan Kediri menyadari lenyapnya kuda-kuda itu akan melumpuhkan keperkasaan prajurit berkuda yang dimiliki Kediri. Baginda Kertajaya sangat marah mendengar laporan itu dan menilai Tumenggung Ranopatmo tidak lebih baik dari Tumenggung Yudapaksa. Apa yang kurasakan dalam beberapa bulan terakhir ini, kecuali kepahitan dan kepahitan, yang disodorkan kepadaku dan harus kutelan adalah biangnya Prutawali. Mengapa orang-orang di sekitarku tidak menyuguhkan yang lain? Tumenggung Murtiwandawa, apa kekurangannya? Tumenggung yang gagah, perkasa, dan sakti itu menjadi gila dan berbuat yang tidak masuk akal. Perintahku untuk menangkapnya tidak ada kabar beritanya. Di mana Tumenggung Murtiwandawa? Tidak ada yang tahu. Yudapaksa apalagi? Tumenggung yang menyimpan ilmu kanuragan tinggi pula di tubuhnya, tetapi tolol.
Tumenggung itu nyaris menjerumuskan aku karena telah menempatkan pimpinan mata-mata Ganter menjadi pimpinan pengawalku. Karena semua itulah, aku telah menunjuk Paman Ranapatma. Namun suka dan tidak suka, aku harus menilai bahwa selama ini Paman belum menunjukkan hasil apa-apa kepadaku. Bahkan pagi ini aku harus mendengarkan cerita yang memuakkan. Sekian puluh ekor kuda milik pasukan khusus berkuda lenyap dicuri orang. Ini benar-benar gila. Lalu apa arti pasukan berkuda itu tanpa didukung oleh kuda-kudanya? Mereka melorot tidak lebih menjadi pasukan biasa. Nah, apalagi jika digaitkan dengan rencana untuk menyerbu Ganter dalam waktu cepat. Ampun Sri Baginda. Bagaimana? Apa katamu? Hamba merasa bahwa tepat sekali apa yang Tuan katakan. Bahwa hamba tidak lebih baik dari Tumenggung Yudapaksa. Jika Tumenggung Yudapaksa yang gagah, cerdik dan penuh perhitungan saja bisa tergelincir. Apalagi hamba yang merasa wawasan hamba tidak lebih tinggi. Jika tuanku merasa bahwa hamba tidak pantas dan tidak mampu, hamba menyerahkan kembali jabatan hamba. Hamba akan menempatkan diri kepada panglima yang baru. Siapapun orangnya itu, hamba akan berada di belakangnya. Demikianlah tuanku. Semoga tuanku dapat mengabulkan penyerahan ini. Tuanku dapat mencari pengganti hamba seperti yang tuanku inginkan. Baiklah, Paman. Aku masih mencoba untuk mempercayaimu. Cepatlah bertindak mencari langkah untuk menggantikan kuda-kuda yang hilang itu. Aku berkehendak hari penyerangan atas Ganter yang memberontak itu tidak diubah. Sediakan pula beberapa prajuritmu yang akan mengemban perintahku untuk memanggil segenap aku yang berada di bawah kuasaku. Hamba, Tuan. Tumenggung Ranapatma segera menyembah. Beberapa tindak dia melangkah mundur dan kembali menyembah. Tumenggung Ranapatma baru berdiri setelah Baginda berbalik, bermaksud melangkah ke ruang dalam. Sekilas Tumenggung Ranapatma sempat memperhatikan Baginda Kertajaya terampas perhatiannya atas orang dayang yang masih muda, yang memetik bunga-bunga mawar dan dimasukkan ke dalam bokor. Namun Tumenggung itu tidak memperhatikan lebih lanjut. Dia bergegas meninggalkan istana. Di longkangan samping pasewakan, Tumenggung berpapasan dengan Senopati Kebo Dampit. Kebo Dampit, kau sudah mendengar peristiwa yang terjadi tadi malam? Sudah, Gusti Tumenggung. Orang-orang Ganter telah melakukan tindakan yang luar biasa. Kuda sekandang berhasil dicuri. Padahal itu kuda-kuda pilihan dan sudah terlatih. Ya, itulah yang baru saja membuat Baginda murka kepadaku. Akan tetapi, bukan hanya pencurian atas kuda-kuda itu yang menarik perhatian. Atas keterangan Senopati bawahanku, Senopati Ronggojoyo, orang yang mampu mencuri kuda sedemikian banyaknya itu seorang pemuda yang bisa mengaum bagaikan seekor singa. Seorang pemuda yang mengaum bagaikan singa? Ya. Bukankah ketika terjadi huru-hara di sini saat Senopati Rudrobondo berbuat gila, terdengar auman singa yang menggetarkan? Oh, benar Gusti. Dan saya memang pernah mendengar cerita tentang orang itu. Beberapa bulan yang lampau, ia bertapa di padang Karautan. Dan karenanya, ia disebut singa liar dari padang Karautan. Pantas. Pantas bagaimana? Meskipun ia masih muda, tetapi ia menyimpan ilmu kanuragan yang luar biasa. Tumenggung Yudapaksa yang ketika itu mencoba menghalaunya dari padang Karautan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi benarkah orang itu yang telah mencuri kuda-kuda? Iya. Pekerjaan kita akan semakin berat, Gusti Tumenggung. Jika orang-orang semacam itu memihak pada Ganter, Kediri berada di dalam bahaya. Sayang, Baginda tidak juga mau mengubah sikap atau menyadari kekeliruannya. Dan orang-orang semacam kitalah yang repot Kebo Dampit. Waktu kemudian terus beranjak, menghantarkan Senopati Kebo Dampit untuk berbincang berbagai hal dengan Tumenggung Ranapatma. Sementara itu dayang-dayang muda yang cantik ternyata menarik perhatian Baginda Kertajaya. Melalui seorang dayang yang lain, Baginda memanggil dayang-dayang itu ke ruang yang disebut Kartika Ratri. Kartika berarti bintang, Ratri berarti malam. Ruangan itu disebut ruangan bintang malam.
aturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu. Jangan bersimpuh di situ. Duduklah di sini. Ampun, Baginda. Hamba hanya seorang dayang-dayang. Derajat hamba melarang untuk memenuhi kehendak Baginda. Siapa namamu? Hamba Ken Umang, Baginda. Ken Umang. Sebuah nama yang manis. Sesuai dengan pemiliknya yang cantik pula. Sudah berapa lama kau bekerja menjadi dayang-dayang di sini, Ken Umang? Baru beberapa hari yang lalu, Tuanku. Dan kau merasa senang bekerja di dalam istana ini? Hamba, Tuanku. Hamba merasa senang sekali. Angan-angan hamba akan menjadi abdi di istana. Dengan demikian, hamba akan bisa mengenal raja, mengenal permaisuri, mengenal orang-orang penting di pemerintahan terlaksana. Itukah cita-citamu? Benar, Tuanku. Dan kau tidak berani bercita-cita yang lebih tinggi lagi, menjadi garwo ampean misalnya? Sekali lagi, hamba menyadari derajat hamba. Hamba tidak berani menggantungkan cita-cita yang sedemikian tinggi, Tuanku. Ken Umang, kau cantik. Tubuhmu padat dan berisi. Apa katamu kalau aku menghendaki kau melayaniku? Apakah kau menolak? Bagaimana? Apakah saya cukup berharga, Tuanku? Kemarilah, Ken Umang, mendekatlah. Baik, Baginda. Kau baru datang? Iya, Kakang. Sampai di mana kau mengawal kuda-kuda itu? Sampai di tempat yang kurasa aman untuk kutinggalkan kembali ke Kediri. Namun untuk selanjutnya, orang-orang kita akan berhasil membawa kuda-kuda itu dengan selamat sampai di Ganter. Bagaimana dengan Ken Arok dan Kebo Ijo, Kakang? Aku masih belum mendapatkan hubungan dengan telik sandi kita, yang kita selundupkan di rumah Tumenggung Ranapatma. Kesimpulan baru bisa kita tarik setelah dia datang. Aku berharap Ken Arok dan Kebo Ijo bukan orang Kediri yang sengaja diumpankan kepada kita. Mereka cerdik, terengginas, dan tidak mengenal takut. Jika mereka bisa kita latih, untuk kemudian kita selundupkan ke dalam istana bersama Nini Ken Umang, tentu lebih bagus, Kakang. Nah, itu dia. Ia telah datang memberi isyarat kepada kita untuk menemuinya. Kau telah berhasil menyelundup keluar angin ribut. Waktu yang sedikit sekali, Tuan. Jika ada orang memasuki bilik saya dan menemukan bilik saya kosong, tentu akan menumbuhkan kecurigaan. Bagaimana? Kau melihat pemuda bernama Ken Arok atau Kebo Ijo mengadakan hubungan dengan Tumenggung Ranapatma atau tidak? Tidak, Tuan. Bahkan Tumenggung Ranapatma marah-marah karena Baginda murka kepadanya. Seharian ini, yang terjadi adalah Tumenggung Ranapatma yang mengumbar kemarahan. Bahkan katanya, Baginda nyaris memecat Tumenggung Ranapatma. Bagus. Dengan demikian Ken Arok dan Kebo Ijo bisa kita manfaatkan. Dengar angin ribut. Ken Arok dan Kebo Ijo akan menggunakan nama sandi, Angin Lesus, dan Puting Beliung. Pada suatu ketika, mungkin mereka akan menghubungimu. Saya mengerti, Tuan. Adakah berita lain yang bisa kau sadap, Angin Ribut? Tidak, Tuan. Maka demikianlah, setelah telik sandi angin ribut yang berhasil ditempatkan sebagai pengurus taman di kediaman Tumenggung Ranapatma melaporkan segala hal yang berhasil disadapnya, telik sandi itu segera meminta diri bekas Senopati Rudra Bondo yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore nampak puas dan mengangguk-angguk. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu menuju tepian sungai. Kalian masih di sini rupanya. Tentu, Tuan. Bukankah Tuan telah berjanji untuk memberikan imbalan atas apa yang telah kami kerjakan? Tentu. Kakang Rudra Bondo tentu akan menepati janjinya. Terimalah ini sebagai ungkapan rasa senangku atas kerja besar yang telah kalian kerjakan. Aku semula berpikir, kalian mampu mencerai-beraikan kuda-kuda milik pasukan berkuda itu. Sudah sangat bagus. Tetapi ternyata kalian malah mampu melakukan pekerjaan yang lebih menggegerkan lagi. Mencuri kuda-kuda itu seluruhnya. Nah, terimalah. Wah, banyak sekali, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nah, selanjutnya aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Apakah kalian masih berminat untuk melanjutkan kerjasama dengan kami? Silakan, Tuan. Kami senang bekerja sama dengan Tuan. Bagus, aku senang.
Ternyata kami menemukan orang yang tepat. Nah, tugas kalian adalah mencari hubungan seorang Terik Sandi yang telah berhasil menyusup ke dalam istana sebagai dayang-dayang. Terus terang aku mengatakan, ia seorang pelacur yang kami umpankan untuk menjadi santapan baginda. Kami berharap darinya akan mengalir keterangan-keterangan dari mulut baginda sendiri. Nama pelacur itu siapa, Tuan? Namanya Ken Umang. Baik, saya sanggup menjadi lantaran hubungan dengannya. Boleh saya mengajukan usul, Tuan? Oh, barangkali kau mempunyai gagasan sendiri. Apa rencanamu, Ken Arok? Saya akan menyamar untuk masuk ke dalam istana. Ken Arok, penjagaan istana sedemikian ketat. Bagaimana kau bisa menyamar? Jangan gunakan cara itu. Kau akan tertangkap. Kami berdua akan menyamar sebagai perempuan, Tuan. Perempuan? Iya. Kebo Ijo adalah salah seorang pemain ledek sandiwara di Tumapel. Jika ia berdandan perempuan, banyak lelaki yang tergila-gila kepadanya. Apa benar begitu? Benar, Tuan. Yang kami perlukan adalah seperangkat pakaian wanita untuk saya dan seperangkat lagi untuk Kebo Ijo. Besok kami akan mencoba menyusup. Dan saya jamin akan berhasil. Gila kau, Ken Arok. Kenapa? Mengapa kepada kedua orang itu kau katakan aku adalah pemain ledek yang bisa memerankan wanita dengan sempurna? Membayangkan saja aku tidak mampu. Jika demikian, mulai sekarang mulailah kau membayangkan. Seolah kau berperan sebagai wanita. Wah, wong edan. Sudahlah. Urusan besok adalah besok. Kau sebenarnya tahu, bagiku bukan pekerjaan sulit untuk masuk ke dalam istana itu. Yang penting, mari kita kerjakan rencana kita sendiri. Kita guncang Kediri dengan munculnya penunggang kuda putih, berjubah putih, dan bertutup kepala berwarna putih. Orang Kediri harus menganggapku sebagai seorang pahlawan. Sehingga kelak manakala sudah tiba saatnya aku akan mengambil tahta yang menjadi hakku, orang-orang Kediri telah menjadi milikku. Kau sudah mendengar apa yang terjadi semalam, Kakang? Berita apa? Perampokan serta hal luar biasa yang dilakukan oleh perampok itu. Telah muncul seorang perampok yang menggunakan kuda berwarna putih. Yang menjadi korban adalah orang-orang kaya yang terkenal mempunyai perilaku yang tidak baik. Kaya karena memeras, kaya karena hal-hal yang tidak terpuji. Dan yang luar biasa adalah perampok itu membagi-bagikan hasil rampokannya. Kepada siapa perampok itu membagi-bagikan hasil rampokannya? Kepada orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Kepada orang-orang miskin. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Meski sekelompok prajurit telah mengepungnya, Kakang. Akan tetapi, dengan mudah dia berhasil meloloskan diri. Nampaknya ada maksud-maksud tertentu yang dilakukan oleh perampok itu. Tunggu. Aku pernah mendengar kisah tentang perampok berkuda putih. Di Tumapel. Ya, perampok itu pernah muncul. Tumapel? Ya, perampok berkuda putih, berjubah putih, bertutup kepala warna putih. Dan perampok itu ada hubungannya dengan... Jangan-jangan... Bagaimana, Kakang Rudro Bondo? Apakah kau tidak bisa mencari hubungan antara kemunculan perampok itu dengan pemuda luar biasa yang bernama Ken Arok? Maksud Kakang? Begini saja. Kau sudah mendapatkan pakaian wanita yang dibutuhkan? Ini? Ayo, kita temui mereka. Apa yang menarik perhatianmu, Kakang? Mereka telah membuat gubuk. Apa anehnya? Itu membuktikan bahwa Ken Arok dan Kebo Ijo itu orang yang suka berbuat dan tidak mau diam. Aku justru merasa curiga dengan mereka. Kakang masih merasa curiga bahwa mereka adalah orang Kediri yang sengaja dipergunakan untuk menjebak kita. Tentu tidak, Macan Kroda. Aku tidak curiga lagi. Akan tetapi aku mencurigai bahwa sebenarnya mereka mempunyai kepentingan sendiri. Mereka berasal dari Tumapel. Dan tiba-tiba saja di Kediri muncul perampok yang menggegerkan. Apakah kau tidak curiga? Antara perampok budiman itu dengan mereka tidak ada hubungan? Jadi itu yang Kakang maksud? Marilah kita korek keterangan sebanyak-banyaknya tentang mereka. Baiklah, Kakang. Wah, bau sedap sekali.
Apa yang sedang kalian kerjakan? Kami sedang membakar ayam hutan, Tuan. Ken Arok baru saja mendapatkannya. Mari, Tuan. Kebetulan 3 ekor yang tertangkap. Apa kau pikir aku akan menolak? Mari, silahkan, Tuan. Bagaimana dengan 2 pasang pakaian wanita yang kami butuhkan itu, Tuan? Oh, tentu. Kami sudah membawanya. Nah, ini. Terimalah. Tunggu. Ada apa? Aku mendengar suara 2 ekor kuda. Rudra Pondo dan Macan Kroda tidak mendengar langkah kaki kuda, kecuali gemercik air sungai. Namun Ken Arok yang nampak menelengkan kepala, terlihat yakin mendengar suara kaki-kaki kuda. Kau yakin mendengar kuda? Iya, dari arah sana. Aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin telingaku salah. Tetapi rasa-rasanya terdengar derap kuda dari arah sana. Ya, kira-kira kau bisa memperkirakan jumlahnya? Tidak, hanya beberapa. Benar, aku sekarang mendengarnya. Kita bersembunyi. Bersembunyilah, biar kami di sini akan membelokkan perhatian mereka ke arah lain. Siapa kau? Ampun, Tuan. Kami tidak bersalah apa-apa, Tuan. Apa yang kalian lakukan di sini, Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kecuali kami mencoba untuk bertahan hidup di sini, Tuan. Kami berasal dari Wonojalu. Malapetaka menimpa kami. Orang-orang tidak dikenal menakut-nakuti kami. Mereka merenggut apa saja yang kami miliki, termasuk istri saya. Kami bermaksud meminta perlindungan kepada Kediri, Tuan. Siapa yang melakukan itu? Kami merasa takut, Tuan. Kami tidak bisa mengenali siapa mereka. Mereka pasti orang-orang kanter. Kenapa tidak kau rebut istrimu, Bagaimana kami berani melakukannya, Tuan prajurit? Bukankah kau laki-laki? Mereka berjumlah sekitar 25 orang, Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi mereka? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hei kawan-kawan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Begitu mudahnya mereka menerima alasanmu, Ken Arok. Di hadapan mereka, kita orang-orang yang nampak memelas kebo ijo. Ilmu apa yang kau pergunakan untuk mempengaruhi mereka tadi? Diamlah. Luar biasa. Ternyata kau berhasil, Ken Arok. Sebenarnya hanya sebuah keberuntungan, Tuan. Kebetulan mereka percaya dengan omongan saya. Namun andai kata mereka tidak percaya, toh jumlahnya hanya 5 orang. Kita 4 orang. Saya percaya, Tuan berdua saja pasti akan mampu menghadapi mereka. Bahkan 10 orang sekalipun. Baiklah. Mari kita santap ayam hutan bakar itu, sambil berbicara dari hati ke hati. Dengan ramahnya, Ken Arok dan Kebo Ijo melayani Rudra Pondo dan Macan Kroda. Ternyata kedua orang telik sandi ganter itu mau memakan ikan bakar mereka dengan lahap. Jika kalian berdua berasal dari Tumapel, kalian pasti pernah mendengar cerita tentang perampok berkuda putih. Bagaimana? Itu. Ya, tentu. Tentu kami mendengar kisah tentang perampok berkuda putih itu, Tuan. Perampok itu muncul di Kediri semalam. Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa perampok itu telah muncul di Kediri? Saya mendengarnya, Tuan. Dari pasar, Tuan. Dari pasar? Iya. Apakah tadi kalian pergi ke pasar? Iya, kami pergi ke pasar. Dari pasar kami mendengar perampokan itu. Beberapa orang kaya dirampok, lalu hasil rampokan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Bukankah begitu, Tuan? Dan bagaimana dengan ulah perampok itu ketika berada di Tumapel? Sama persis, Tuan. Sama dan tidak ada bedanya. Seperti halnya di Tumapel. Jangan-jangan kalianlah sebenarnya para perampok itu. Tidak, Tuan. Bukan. Baiklah, Ken Arok dan Kebo Ijo. Apa yang kalian butuhkan sudah kalian dapatkan. Di dalam bungkusan kain itu berisi 2 pakaian wanita. Pesan kami, berhati-hatilah. Jika kalian gagal, nyawa kalian sebagai taruhannya. Dan jangan mengharapkan kami akan menolong, karena kami tentu tidak akan mampu melakukannya. Baik, Tuan. Terima kasih. Pergunakanlah. Kami ingin melihat perubahan wajah kalian setelah kalian berdandan. Tetapi... Kenapa, Kebo Ijo? Saya harus berdandan seperti wanita. Bukankah menurut Ken Arok,
Kau adalah seorang pemeran ledek dan pemain sandiwara yang mampu membuat tergila-gila laki-laki. Oh, itu bohong, Tuan. Sudahlah, pakai saja, jangan banyak rewel. Rudro Pondo yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore dan Macan Kroda tersenyum-senyum menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo. Bahkan keduanya terbahak-bahak melihat Ken Arok berjalan melenggak-lenggok tidak ubahnya seorang perempuan. Rambut Ken Arok disisir terurai dan pipinya disaput bedak tipis serta bibir dipulas pemerah warna, membuat Ken Arok telah berubah sama sekali wujudnya, sempurna dalam wujud seorang perempuan. Bagaimana dengan wajahku, Ken Arok? Lumayan, tetapi bekas cukuran kumis dan jenggotmu masih kelihatan. Bagaimana dengan aku? Kau berubah menjadi cantik. Hampir saja terbangun birahiku. Birahi kepalamu. Di luar dugaan Rudro Pondo dan Macan Kroda, Ken Arok dan Kebo Ijo yang berdandan menjadi perempuan ternyata sulit dibedakan dari perempuan yang sebenarnya. Ken Arok nampak jelita, sedangkan Kebo Ijo terlihat sempurna sebagai seorang perempuan, meski tidak secantik Ken Arok. Rudro Pondo dan Macan Kroda tertawa bergelak ketika menyaksikan Kebo Ijo mencoba berjalan menirukan Ken Arok yang mampu berjalan dengan luas. Bagaimana Tuan? Bagaimana penilaian Tuan dengan penyamaran ini? Aku harus jujur mengatakan kekagumanku, Ken Arok. Wajahmu telah berubah sama sekali. Dengan wujudmu yang sekarang ini, kau mempunyai kemampuan untuk memecah perhatian prajurit-prajurit yang menjaga istana Kediri. Lalu kalimat sandi apakah yang harus kuucapkan jika kami berdua telah berhasil bertemu dengan Ken Umang? Katakan, bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tangannya. Ken Umang akan mengetahui bahwa kau adalah utusanku. Bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tangannya. Benar. Kau sudah siap, Kebo Ijo? Oh, sudah. Aku sudah siap lahir dan batin. Kalau kau mengalami kesulitan untuk mengubah suaramu, berpura-puralah jadi wanita bisu. Biar aku yang banyak berbicara nanti. Baik, baik. Panggil namaku Endok. Lengkapnya Ken Endok. Endok berarti telur. Iya. Kenapa kau pergunakan nama itu, Ken Arok? Ken Endok adalah nama ibuku. Nah, kau akan mempergunakan nama siapa, Kebo Ijo? Panggil namaku Nyai Truntun. Baiklah, aku akan memanggil Bibi Truntun. Kau harus berpura-pura menganggap aku dan Ken Umang adalah keponakan-keponakanmu. Baik. Baiklah, kita berangkat. Kami mohon pangestu Tuan. Aku doakan, Ken Arok. Semoga kau berhasil. Aku juga berdoa, Ken Arok dan Kebo Ijo. Semoga kalian berhasil. Aku tidak bisa membayangkan jika sampai terjadi ada prajurit yang tergoda oleh mereka. Aku justru merasa yakin bahwa hal itu akan terjadi, Kakang. Yang menggoda pertanyaanku sekarang, justru apakah mereka akan mampu melaksanakan tugas itu atau tidak? Aku yakin mereka akan berhasil. Karena aku menduga bahwa mereka pasti mempunyai hubungan dengan perampok berkuda putih yang telah mengguncang Kediri semalam. Kakang, tiba-tiba aku terdorong untuk membuktikan kecurigaan itu. Aku mempunyai sebuah cara yang mungkin bisa ditempuh. Bagaimana? Ada baiknya aku akan pergi ke Ganter. Aku bisa mendapatkan keterangan di sana. Mengapa? Seorang sahabatku, Senopati Deposari yang terusir dari Tumapel, sekarang berada di Ganter. Ken Arok mengatakan hal itu. Lalu? Aku bisa bertanya pada Deposari untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya Ken Arok itu. Baik, pergilah. Tetapi aku minta kau segera kembali. Aku akan berangkat pagi ini pula. Dengan berkuda, aku akan sampai di Ganter ketika sore tiba. Dan aku akan kembali lagi kemari. Besok, pagi-pagi sekali, aku akan sampai lagi di sini. Baik. Aku sependapat dan kau berhati-hatilah. Banyak sekali prajurit yang berkeliaran di jalan-jalan pada saat seperti ini. Serta telik sandi Kediri tersebar di mana-mana. Aku akan berkuda ke arah barat. Arah yang sama sekali tidak menuju ke Ganter. Aku akan mengitari punggung bukit. Ya, pergilah. Aku sendiri juga akan menyamar.
Aku akan mengawasi perjalanan Ken Arok dan Kebo Ijo tadi. Maka demikianlah, di pagi hari itu, Ken Arok dan Kebo Ijo dalam dandanan penyamaran berjalan menuju istana Kediri. Kebo Ijo terus menyumpahi Ken Arok karena dia harus melakukan pekerjaan yang menurutnya sangat tidak masuk akal itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.